Halo, perkenalkan nama saya Valda Purnamasari, mahasiswa jurusan Gizi dari Universitas Shahid. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai metabolisme zat besi atau Fe. Zat besi adalah mineral esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia, sedangkan kelebihan dapat merusak organ. Fungsi utama zat besi adalah sebagai 1. Transport oksigen. 2. Produksi energi sel. 3. Fungsi enzim dan sistem imun. Zat besi dalam makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu zat besi heme dan zat besi non-heme. Zat besi heme berasal dari sumber hewani seperti daging, hati, dan ayam, sedangkan zat besi non-heme berasal dari bahan pangan nabati seperti sayuran hijau dan kacang-kacangan. Kedua bentuk ini memiliki tingkat penyerapan yang berbeda, di mana zat besi heme lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan zat besi non-heme. Metabolisme V adalah sistem terkontrol yang melibatkan mulai dari bentuk V dari makanan, lalu penyerapan transport penyimpanan, kemudian penggunaan dan regulasi hepcidin. Zat besi masuk ke dalam tubuh melalui makanan dalam dua bentuk, yaitu heme dan non-heme. Zat besi non-heme masih berada dalam bentuk Fe3 positif yang belum dapat diserap oleh tubuh. Setelah makanan masuk ke lambung, asam lambung dan bantuan vitamin C akan mengubah Fe3 positif menjadi Fe2 positif. Perubahan ini penting karena hanya Fe2 positif yang bisa diserap oleh usus. Penyerapan zat besi terjadi di bagian awal usus halus, yaitu duodenum dan jejunum. Zat besi non-heme dalam bentuk Fe2 positif masuk ke sel usus melalui transporter DMT1, sedangkan zat besi heme masuk melalui HCP1 dan kemudian dipecah menjadi Fe2 positif di dalam sel. Setelah berada di sel usus, zat besi memiliki dua kemungkinan. Jika tubuh belum membutuhkan, zat besi disimpan dalam bentuk ferritin dan terbuang ketika sel usus terkelupas. Dan jika tubuh membutuhkan, zat besi akan dikeluarkan dari sel usus ke dalam darah melalui protein yang disebut ferroportin. Di dalam darah, Fe2 positif diubah menjadi Fe3 positif dan diikat oleh protein transferin kemudian membawa zat besi ke berbagai jaringan tubuh. Di sumsum tulang, zat besi untuk bentuk hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam sel darah merah. Sementara, kelebihan zat besi akan disimpan di dalam hati, limpa, dan sumsum tulang dalam bentuk ferritin atau hemosiderin. Sel darah merah yang sudah tua akan dihancurkan oleh makrofag, dan zat besi di dalamnya akan dilepaskan ke dalam sirkulasi untuk digunakan ulang. Seluruh proses ini dikontrol oleh hormon hepcidin yang diproduksi oleh hati. Jika kadar zat besi dalam tubuh tinggi, hepcidin meningkat dan menutup ferroportin sehingga penyerapan zat besi berkurang. Dan jika tubuh kekurangan zat besi, kadar hepcidin menurun dan lebih banyak zat besi dapat diserap. Tubuh tidak memiliki sistem khusus untuk membuang zat besi, sehingga kehilangan zat besi hanya terjadi melalui pengelupasan kulit, menstruasi, atau perdarahan. Inilah sebabnya mengapa keseimbangan zat besi sangat penting untuk dijaga. Jika tubuh kekurangan zat besi, pembentukan hemoglobin akan berkurang sehingga sel darah merah tidak dapat membawa oksigen dengan baik. Kondisi ini disebut anemia defisiensi besi. Gejala yang sering muncul adalah mudah lelah, pucat, pusing, sesak napas, dan sulit berkonsentrasi. Pada ibu hamil, kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, dan perdarahan saat melahirkan. Sebaliknya, kelebihan zat besi di dalam tubuh juga berbahaya. Zat besi yang menumpuk dapat merusak organ seperti hati, jantung, dan pankreas. Kondisi ini dikenal sebagai hemokromatosis. Jika tidak dikendalikan, kelebihan zat besi dapat menyebabkan gangguan fungsi organ dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Keseimbangan zat besi dapat dijaga dengan mengonsumsi makanan kaya zat besi dan disertai vitamin C untuk meningkatkan penyerapannya. Sebaliknya, hindari teh dan kopi saat makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Dengan menjaga keseimbangan ini,
tubuh dapat berfungsi secara optimal. Demikian video mengenai metabolisme Fe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.